1. Di sebuah kamar, terlihat seorang wanita sedang termenung. Dia adalah Carla. Carla termenung memikirkan perkataan Arkan tadi. Terbesit rasa bersalah di hatinya pada lelaki itu. Carla beranjak dari duduknya dan mengambil handphonenya di atas meja. Aku harus menelponnya dan meminta maaf padanya, ucap Carla lalu menekan nomor telepon Arkan. Di dalam mobil Arkan terlihat sangat kesal karena Carla tak pernah peduli lagi padanya semenjak gadis itu menjadi seorang model. Arkan melajukan mobilnya dengan kecepatan di atas batas normal. Dia tidak peduli umpatan yang diucapkan oleh pengendara lain. Arkan menepikan mobilnya di pinggir jalan. Yanve terlihat sedikit sepi. Suara dering ponsel membuat lamunan Arkan buyar dan segera meraih handphonenya. Ketika melihat siapa yang menelepon, Arkan langsung mengangkatnya. "Halo," ucap Arkan menyapa sang penelepon. "Halo Arkan," ucap sang penelepon terdengar sedikit ragu. "Ya Carla, ada apa?" tanya Arkan berusaha berbicara selembut mungkin. "Maaf soal yang tadi. Aku akan pergi bersamamu besok untuk memilih baju pengantin kita. Aku janji akan membatalkan jadwalku besok. Aku mohon kau jangan padaku," ucap Carla merasa bersalah. Arkan menghembuskan nafasnya pelan. "Aku memaafkanmu Carla, tapi aku mohon jangan ulangi lagi kesalahanmu ini," kata Arkan. Carla tersenyum dan bisa bernafas lega karena Arkan telah memaafkannya. "Terima kasih Arkan. Aku janji aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi," ucap Carla. "Baiklah, aku mencintaimu Carla," ucap Arkan. "Aku juga mencintaimu Arkan," kata Carla, lalu memutuskan sambungan telepon. Carla menaruh kembali handphonenya di atas meja, lalu berbaring di ranjangnya dan tertidur. Setelah menerima telepon dari Carla, Arkan menaruh handphonenya kembali, lalu menjalankan mobilnya menuju rumah. Seorang gadis sedang mengetik sesuatu di laptopnya. Dia adalah Shasa. Shasa sedang mengetik tentang rencana pernikahan yang akan dia atur besok. Shasa terlihat sangat serius dengan pekerjaannya. Ditemani dengan segelas kopi, dia terus mengerjakan pekerjaannya. Sesekali, ia melihat ke arah luar jendela menatap bintang yang begitu indah. Suara dering ponsel memecah konsentrasi Shasa sehingga ia berdecak kesal. Siapa yang mengganggunya saat ia sedang serius seperti ini? Shasa mengangkat ponselnya tanpa mau melihat siapa yang meneleponnya. "Halo," sapa Shasa dengan kesal. "Halo, hei, kenapa kau terdengar kesal? Apa salahku padamu Shasa?" tanya si penelepon kebingungan. Shasa menjauhkan handphonenya lalu melihat siapa yang meneleponnya. Ternyata sahabatnya Rani. "Ada apa Rani? Kau mengganggu konsentrasku saja," kata Shasa sedikit kesal. "Maaf, aku hanya ingin menyampaikan kalau kita melupakan acara pernikahan yang harus kita kerjakan," kata Rani sedikit panik. Shasa terkejut. Dia tidak pernah melupakan jadwal pekerjaan yang harus ia tangani. "Tidak mungkin kita melakukan kesalahan seperti itu Rani. Aku sudah mengecek jadwal, tidak ada yang kita lupakan," kata Shasa. Berusaha untuk tenang. "Aku lupa menulisnya di jadwal Shasa. Bagaimana ini pernikahannya akan dilaksanakan 2 hari lagi," kata Rani semakin panik. "Astaga, kenapa kau bisa ceroboh seperti itu Rani? Tenanglah, aku akan mengatasi masalahnya. Aku akan mengerjakannya. Malam ini juga kau jangan khawatir," kata Shasa menenangkan Rani. "Baiklah, aku percaya padamu Shasa. Kau memang selalu bisa diandalkan. Aku tutup teleponnya, aku juga mau mengurus hal yang lainnya," kata Rani lalu menutup panggilannya. Shasa mengembuskan nafasnya. Dia tak habis pikir kenapa Rani bisa seceroboh itu. "Aku harus menyelesaikannya malam ini juga," kata Shasa meyakinkan dirinya sendiri.
Syasa kembali fokus pada laptopnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Part 2. Syasa masih saja setia duduk berhadapan dengan laptopnya padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 subuh. Dengan ditemani secangkir kopi, ia masih terus melanjutkan pekerjaannya. Pada pukul 5 pagi, akhirnya pekerjaan telah selesai. Syasa mematikan laptopnya lalu beranjak dari duduknya menuju ke kasur kesayangannya. Baru saja ia ingin memejamkan matanya, handphonenya berbunyi, dan itu berhasil mengganggu tidurnya. Shit, siapa yang mengganggunya pagi-pagi begini? Dengan keadaan malas ia mengambil handphonenya di atas nakas. Halo? Sapa Syasa dengan nada yang malas. Halo Syah. Apakah kau sudah selesai mengerjakan semua rencana kita untuk pernikahan besok? Aku harap kau sudah menyelesaikannya. Tanya orang di seberang sana. Ya ampun Rani, kenapa kau meneleponku jam segini? Kau tahu kau mengganggu waktu istirahatku. Kata Syasa sedikit kesal. Maafkan aku, tapi aku sangat panik karena pernikahan itu akan dilaksanakan besok. Kau tahu, andai saja aku punya penyakit yang parah, mungkin sekarang aku akan masuk rumah sakit karena stres. Ucap Rani yang lebaynya sejagat. Kau sangat lebay Rani. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Kita akan berangkat nanti siang untuk mendekor pernikahan itu di gedung yang telah ditentukan. Kau tenang saja, oke? Ucap Syasa. Rani menghembuskan nafas lega. Dia sangat beruntung mempunyai bos sekaligus sahabat seperti Syasa. Syukurlah. Tapi apa kau yakin kita bisa menyelesaikan semua dalam sehari? Kau tahu aku dengar orang yang akan menikah sangatlah kejam. Kalau sampai dia tahu tentang hal ini maka habislah kita. Ucap Rani. Tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Sebaiknya kau tutup teleponnya, aku butuh istirahat sekarang. Kata Syasa yang sudah dihinggapi rasa ngantuk sedari tadi. Baiklah, sampai jumpa nanti siang. Istirahatlah yang cukup. Bye. Rani memutuskannya teleponnya. Syasa menaruh kembali ponselnya di atas nakas. Lalu ia memejamkan matanya dan mulai memasuki alam mimpinya. Sinar matahari menembus masuk melalui celah jendela sehingga membuat seisi kamar terkena sinarnya. Arkan mengerjapkan matanya karena sinar matahari tepat mengenai wajahnya. Dia bangun dari tidurnya lalu turun dari tempat tidur. Dia menuju ke kamar mandi. Setelah beberapa menit, ia keluar dari kamar, lalu menuju lemarinya dan mengambil pakaiannya. Sekarang Arkan terlihat sangat tampan dengan menggunakan pakaian formal. Ia berjalan menuju nakas lalu mengambil handphonenya. Ia mencari nomor seseorang lalu meneleponnya. Setelah dering ketiga, akhirnya telepon tersebut diangkat. Halo Arkan, ada apa? Tanya orang di seberang sana dengan suara khas bangun tidur. Halo sayang, aku akan menjemputmu sebentar lagi, jadi bersiaplah, kata Arkan dengan senyum menawannya. Oke, aku akan segera bersiap. Ucap orang tersebut yang tak lain adalah Carla. Oke, bye sayang, kata Arkan. Lalu memutuskan sambungan telepon setelah mendengar balasan dari Carla. Kini Arkan ada di dalam mobilnya. Ia menuju rumah Carla untuk menjemput sang kekasih. Tak butuh waktu lama Arkan telah tiba di depan rumah Carla. Ia turun dari mobil lalu menuju ke depan pintu rumah Carla. Di dalam kamar Carla telah selesai bersiap dan ia mendengar suara bel berbunyi. Ia tahu siapa yang datang. Ia segera keluar kamar lalu menuju pintu utama. Carla membuka pintu rumahnya dan sudah ada Arkan berdiri di situ untuk menjemputnya. Carla memeluk Arkan, begitu pula dengan Arkan. Mereka melepaskan pelukan mereka. Ayo kita berangkat sekarang sayang, kata Arkan. Tunggu sebentar, aku mengambil tasku dulu di kamar, kata Carla, lalu berjalan menuju kamarnya. Beberapa menit kemudian Carla kembali.
Mereka memasuki mobil lalu Arkan menjalankan mobilnya. Mereka sampai di sebuah butik ternama. Mereka turun dari mobil dan memasuki butik tersebut. Mereka berjalan beriringan. "Permisi, ada yang bisa saya bantu tuan?" kata seorang pegawai butik itu. "Saya ingin mencari baju pengantin," kata Arkan terkesan dingin dan tegas. "Baiklah, lewat sebelah sini tuan," ucap pegawai itu menunjukkan jalan menuju ke arah area khusus baju pengantin. "Silakan dilihat-lihat dulu tuan," kata pegawai tersebut. "Sayang, pilihlah gaunmu. Aku akan melihat jas di bagian sana," kata Arkan seraya mengelus lembut rambut Carla. 3. Hari yang cerah cukup bagus digunakan untuk beristirahat dan bersantai. Tapi bagi Syasa, hari yang cerah adalah hari tersibuk dalam hidupnya. Lihat saja sekarang dia sudah duduk di depan laptopnya untuk mengerjakan pekerjaan yang belum tuntas. Dia duduk di kursi depan rumahnya menunggu Rani untuk datang menjemput. Tapi walaupun hanya untuk menunggu, Syasa tak pernah membuang waktunya. Dia pasti bekerja terlebih dahulu. Yap, itulah yang dia lakukan semenjak perceraian kedua orang tua sewaktu ia duduk di bangku kuliahan, selalu menyibukkan dirinya. Sekarang pun ia enggan untuk menemui kedua orang tuanya. Itu ia lebih memilih untuk tinggal sendiri dan menjauh dari keluarganya. Karena alasan yang begitu menyakitkan, ia tak mau melihat wajah kedua orang tuanya. Syasa menepis semua pikirannya itu jauh-jauh. Dia tidak ingin mengingat itu lagi karena itu terlalu menyakitkan baginya. Dia kembali fokus dalam pekerjaannya. Tak lama terdengar suara klakson mobil. Itulah jemputannya. Dia adalah orang yang selalu ada untuknya, siapa lagi kalau bukan sahabatnya itu. "Hei, ayo cepat naik, kita akan terlambat nanti," teriak Rani dari dalam mobilnya itu. "Tunggu sebentar, aku mengunci rumah dulu," balas Syasa, lalu beranjak dari duduknya untuk mengunci pintu rumahnya. Syasa mengambil perlengkapan W-nya yang terletak di atas meja terasnya. Ia sedikit berlari saat menuju mobil Rani. "Kau lama sekali," ucap Rani saat Syasa telah masuk ke dalam mobilnya. "Bukankah kau yang lama untuk menjemputku? Aku sudah bersiap dari tadi. Bahkan aku sudah menyelesaikan berkas-berkas ini tadi," kata Syasa sambil menunjukkan berkas-berkas yang ada di tangannya. Baiklah, aku yang salah. Jadi daripada kita berdebat di sini, sebaiknya kita langsung berangkat saja ke tempat gedung yang akan kita rancang dan dekor," kata Rani. Ia menjalankan mobilnya menuju gedung Himalaya. Sekitar 45 menit, akhirnya Rani menepikan mobilnya di depan sebuah gedung yang kalau dilihat secara teliti pasti harga sangatlah mahal. "Wow, apakah kita akan menyiapkan pernikahan anak presiden? Aku saja walaupun bekerja selama berpuluh-puluh tahun, tidak akan sanggup untuk menyewa gedung sebesar ini," ucap Rani. Syasa hanya bisa geleng-geleng kepala melihat sikap sahabatnya ini. Terlalu peduli pada hal sekitarnya. "Mungkin walaupun kau menjual tubuhmu sekalipun kau tidak akan dapat menyewa gedung seperti Rani," kata Syasa, dan membuat Rani menatapnya tajam. "Aku hanya menambahkan saja, jangan menatapku seperti itu," kata Syasa, mengangkat tangannya tanda bahwa dia hanya membantu. "Tapi itu tidak lucu bagiku. Kau tahu bagaimanapun miskinnya aku takkan pernah menjual tubuhku," ucap Rani kesal. Bisanya sahabatnya menjadikan tubuhnya sebagai lelucon. Oke, kau tidak perlu semarah dan sekesal itu. Aku minta maaf, sebaiknya kita masuk dan memulai pekerjaan kita," kata Syasa, mencoba mengalihkan pembicaraan yang tadi agak sedikit memanas. "Hei, tunggu dulu, aku rasa kita melupakan sesuatu," tanya Rani menghentikan langkah Syasa. "Kita tidak melupakan apapun. Semua perlengkapannya sudah ada padaku dan ini lengkap," kata Syasa sambil menunjukkan tas yang ia bawa. "Astaga, bukankah kita juga akan mempersiapkan pernikahan lain hari ini?" kata Rani ketika ia mengingatnya.
Astaga, kecerobohan apalagi ini? Tidak cukupkah dengan melupakan pernikahan ini? Ya Tuhan, kenapa semuanya bisa begini, rutuk Syasa dalam hati. Begini saja kau yang urus pernikahan itu, dan aku mengurus pernikahan ini. Kita memiliki cukup banyak pegawai, lalu kita bagi mereka menjadi 2 tim. Sebagian ikut denganmu, dan yang sebagian membantuku di sini, oke? Syasa mengungkapkan ide yang ada di pikirannya. Baiklah, tapi kau sudah menyiapkan konsep untuk pernikahan itu kan? Tanya Rani. Karena kalau konsep itu belum disiapkan, maka matilah mereka. Aku sudah menyiapkannya. Aku akan mengirimkannya ke emailmu. Sebaiknya kau pergi sekarang, aku mau mengurus yang di sini, kata Syasa. Oke. Rani mengacungkan jempolnya. Rani bergegas masuk ke dalam mobil lalu melajukannya ke tempat lainnya. Kenapa nasib mereka hari ini begitu buruk? Syasa melangkahkan kakinya memasuki gedung tersebut dengan sedikit terburu-buru. Arkan duduk di sofa yang disediakan dalam butik tersebut. Ia memainkan handphone sambil menunggu Carla selesai memilih gaun pengantin yang diinginkannya. Hani, bagaimana menurutmu dengan gaun ini? Tanya Carla pada Arkan. Arkan mendongak melihat Carla dengan balutan gaun pengantin berwarna biru muda yang cantik, sedikit terbuka bagian punggung, tapi bagian belahan dadanya tidak terlalu rendah. Kau menyukainya? Tanya Arkan. Iya, aku menyukainya, jawab Carla begitu antusias. Baiklah, kita ambil gaun itu, kata Arkan lalu beranjak dari duduknya. Arkan mendekat ke Carla lalu mengusap rambutnya pelan. Mari Nona ke ruang ganti, kata si pegawai wanita itu. Sepeninggal Carla, ponsel Arkan yang ada di genggamannya bergetar. Arkan mengangkat teleponnya setelah melihat bahwa suruhannya lah yang menelepon. Halo Tuan, kata Willy suruhan Arkan. Ya Willy, ada apa? Tanya Arkan yang terkesan dingin dan tegas. Begitulah Arkan, dia hanya berbicara lembut pada Carla dan ibunya. Tuan, rancangan pernikahan Anda belum siap. Gedung ini pun baru akan didekor. Hari ini, kata Willy sedikit gugup, karena takut bosnya ini akan marah besar. Apa? Kenapa bisa seperti itu? Bukankah aku sudah menyewa WO yang bisa diandalkan, kata Arkan kesal. Maaf Tuan, tapi belum sempat Willy akan menjelaskan. Teleponnya sudah terputus. Arkan menggenggam ponselnya begitu erat akibat dari menahan emosinya. Carla keluar dari ruang ganti dan heran melihat Arkan seperti itu. Hani, ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat sangat marah seperti ini? Kata Carla sambil menggambit lengan Arkan dan mengusapnya untuk menenangkan amarah Arkan. Kita bayar gaun kamu. Setelah itu kita akan ke gedung di mana acara pernikahan kita akan digelar, kata Arkan. Ada apa di sana Arkan? Bukankah kau sudah menyerahkan semuanya kepada orang suruhanmu dan WO yang bertanggung jawab? Carla merebahkan kepalanya ke bahu Arkan. Ada sedikit masalah, jadi kita harus melihatnya. Sebaiknya kita pergi sekarang, kata Arkan sambil menarik tangan Carla menuju kasir lalu membayar gaun itu. Tak berapa lama mereka tiba di depan sebuah gedung megah. Arkan memarkirkan mobilnya, setelah itu dia keluar dari mobil dan berjalan ke sisi lain mobil untuk membukakan pintu bagi Carla. Arkan dan Carla memasuki gedung tersebut. Arkan begitu kesal saat melihat gedung itu belum selesai untuk didekor, bahkan mereka baru mempersiapkan peralatannya. Arkan melihat seorang wanita sedang menelpon. Ia semakin kesal, bukankah mereka dibayar untuk bekerja? Arkan berjalan ke arah wanita itu lalu mengambil ponsel wanita itu, membejeta wanita itu terkejut. Shasapov, aku menyuruh semua pegawaiku untuk mempersiapkan segala peralatan dan mulai melakukan tugas mereka. Saat aku ingin membantu, ponselku tiba-tiba berdering. Aku melihat ponselku, ternyata Rani yang menelepon. Halo, ada apa Rani?
Aku meminta izin pada semua pegawaiku untuk berbicara, Rani. Aku berjalan menjauh dari mereka. Aku ingin bertanya tentang konsep yang akan digunakan pada altar pernikahan di sini. Aku sedikit bingung saat ini, kata Rani. Memang suara terdengar sedikit panik. Teman bukan teman tapi sahabatku ini memang selalu panik apabila ada masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Aku akan mengirimkan konsepnya lewat email, dan di situ aku akan memberikan penjelasan detailnya. Kataku mencoba untuk mengurangi kepanikan sahabatku itu. Aku harap kau segera mengirimkannya, karena di sini aku sedang sibuk dan sebentar lagi calon pengantinnya akan mengecek kemari, Rani menegaskan. Baiklah, belum saja aku akan menjawab ponsel direbut oleh seseorang dan itu membuatku terkejut. Siapa yang berani-beraninya mengambil ponselku? Aku membalikkan badanku dan aku langsung bertatapan dengan orang yang memiliki mata berwarna biru. Apa aku membayarmu untuk menelepon? Kata laki bermata biru itu dengan nada yang dingin dan tegas. Saya menelepon karena ada urusan penting, jawabku dengan tegas juga. Bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk segera menyelesaikan pernikahanku, dan apa ini mendekor saja belum kalian lakukan? Kau malah asik menelepon di sini, katanya tegas dan melempar ponselku ke lantai. Tunggu. Ponselku dilempar ke lantai. Astaga, ponsel berhargaku yang kubeli saat aku mendapat gaji pertamaku. Sialan. Pria ini benar-benar keterlaluan. Hei, mengapa Anda melempar ponselku? Ku beritahu padamu, masih untung aku masih mau mendekor untuk pernikahanmu ini. Bisa saja saya membatalkan semua ini dan Anda bisa mendekor gedung ini sendiri. Aku sudah tidak sanggup lagi menahan emosiku saat ini. Aku benci pria ini. Pria yang sok berkuasa ini benar-benar membuatku naik darah. Aku bisa saja membawa hal ini ke jalur hukum karena kamu telah melanggar kesepakatan kontrak kerja, katanya dengan nada yang angkuh. Aku tidak ingin berdebat dengan Anda lebih lama lagi. Jadi saya mohon izinkan saya bekerja TUAN, kataku dengan menekankan kata tuan. Aku berjalan melewatinya tanpa sedikit pun melihat ke arahnya. Tunggu. Ponselku. Aku berbalik kembali untuk mengambil ponselku yang sudah tak berbentuk itu. Dasar pria arogan. Dia berjalan melewatiku yang sedang membereskan ponselku. Part 4. Arkans POV. Apa dia kira aku membayarnya hanya untuk menelepon saja? Mereka benar-benar tidak profesional. Hei, kau kenapa, Hani? Tanya Carla saat aku menghampiri dirinya. Aku sedang kesal saja. Mereka semua tidak bekerja secara profesional. Lihat ini, mereka belum mendekor untuk pernikahan kita. Padahal pernikahan kita akan dilaksanakan besok. Aku mendudukkan diriku di sofa dekat tangga gedung ini. Tenanglah, aku yakin mereka akan menyelesaikan semua ini sebelum acara pernikahan kita. Mereka adalah WO yang hebat. Mereka pasti punya alasan mengapa mereka bisa seperti. Jadi sekarang tenangkan dirimu, oke? Carla memang selalu bisa menenangkanku. Aku sangat beruntung mendapatkan dia. Deret, deret, deret. Ponsel Carla berbunyi. Siapa yang menelepon di saat seperti ini? Dasar pengganggu. Aku angkat telepon dulu. Kau tunggu di sini, oke? Ucap Carla, lalu ia berjalan menjauh dariku. Kenapa tidak di sini saja menerima teleponnya? Carla berjalan menjauh dari Arkan untuk mengangkat teleponnya. Dia melihat layar ponselnya. Nomor tidak dikenal batin Carla. Carla mengangkat teleponnya. Halo, sapa Carla pada si penelepon. Halo Nona Carla Syafira. Ucap di penelepon dengan nada formal. Iya, ada apa ya? Tanya Carla bingung. Begini, kami dari agensi model ingin menawarkan pada Anda agar bisa mengikuti seleksi model internasional, ucap si penelepon. Kapan itu akan diadakan? Tanya Carla sedikit antusias.
Acara ini akan diadakan 3 hari lagi, Nona. Tapi Anda harus berangkat besok karena perjalanan ini sedikit lama. Dan sebelum acara itu, Nona harus mengisi beberapa formulir pendaftaran serta mengikuti beberapa persyaratan. Apakah Anda tertarik, Nona? Tanya si penelepon. Aku sangat tertarik. Kalau begitu aku akan berangkat besok, ucap Carla begitu antusias. Baiklah, agensi kami akan mengirimkan tiket pesawat ke rumah Anda hari ini, Nona, kata si penelepon. Baiklah, kata Carla lalu menutup panggilannya. Carla tersenyum bahagia. Inilah impiannya menjadi model internasional. Dia akan berangkat besok, tapi bagaimana dengan pernikahannya? Dia sangat ingin pergi, tapi dia juga berat untuk membatalkan pernikahannya. Apakah dia rela membatalkan pernikahannya? Tidak, dia tidak akan membatalkannya, tapi ia akan meminta Arkan menunda pernikahannya. Ya, itu lebih baik. Carla berjalan kembali ke tempat di mana Arkan duduk tadi. Ia melihat Arkan duduk di sofa dekat tangga dan ia sedang memainkan ponselnya. Carla duduk di sebelah Arkan. Carla menarik napasnya dalam-dalam. Ia harus memberitahu Arkan soal ini. Arkan panggil Carla, tapi Arkan tak merespon. Arkan panggilnya lagi sambil menyentuh lengan Arkan. Kali ini barulah Arkan menolehkan kepalanya pada Carla. Ada apa, Hani? Tanya Arkan sambil menyelipkan anak rambut Carla ke samping. Aku ingin berbicara padamu, kata Carla terlihat serius. Bukankah sekarang kau sudah bicara, Hani? Kata Arkan tersenyum. Aku serius, Arkan, kata Carla sedikit kesal. Baiklah, baiklah. Kau ingin bicara apa? Tanya Arkan berubah serius. Aku mendapat tawaran untuk mengikuti acara seleksi model internasional, kata Carla sambil menarik napas dalam. Bukankah itu bagus? Lalu masalahnya apa? Aku mengizinkan kau pergi. Kau tahu kan aku tak akan melarangmu melakukan pekerjaanmu. Walaupun kita sudah menikah, kata Arkan sambil menggenggam tangan Carla. Carla menunduk. Ia takut mengatakan hal yang selanjutnya. Ia takut Arkan akan marah padanya. Tapi kalau ia tak mengatakan ini, maka ia tak dapat menggapai impiannya. Carla menarik napas lalu mendongakkan kepalanya menatap Arkan. Acara itu akan dilaksanakan 3 hari lagi, dan aku harus berangkat besok. Aku harus mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti beberapa persyaratan di sana, kata Carla sambil menatap Arkan. Senyum di wajah Arkan menghilang setelah mendengar hal itu. Tapi besok kita akan menikah, Carla. Pernikahan ini lebih penting daripada acara itu. Kau tidak akan mengikuti acara itu, kita akan menikah besok, kata Arkan tegas. Aku mohon mengertilah, Arkan. Aku sudah lama menginginkan hal ini. Aku tidak mau kehilangan kesempatan itu. Aku sangat ingin menjadi model internasional, kata Carla menggenggam tangan Arkan. Tidak, aku tak akan mengizinkan kau pergi, Carla, teriak Arkan. Dia melepas genggaman tangan Carla lalu berdiri. Arkan, ini impianku, aku mohon padamu izinkan aku pergi, mohon. Carla mencoba meraih tangan Arkan lalu menggenggamnya. Aku bilang tidak, ya tidak, Carla. Besok adalah pernikahan kita. Itu lebih penting, Carla, kata Arkan. Ia memegang bahu Carla. Kita bisa menunda pernikahan ini. Kita menikah setelah aku pulang dari sana, oke? Carla masih berusaha membujuk. Tidak bisa, Carla. Pernikahan ini sangatlah penting, tidak bisa kita menundanya. Aku mohon padamu, dengarkan aku sekali ini saja. Pernikahan ini tetap terlaksana besok dan kau tak akan pergi kemana-mana, kata Arkan. Ia tetap tidak akan mengizinkan Carla pergi karena pernikahan lebih penting baginya. Arkan, aku mohon, ini impian dari kecil. Aku mohon padamu. Aku mohon, Arkan, kata Carla memeluk Arkan. Carla menangis dalam pelukan Arkan.
Kau bisa wujudkan impian itu saat kita telah menikah. Aku akan membantumu, Carla. Jadi kita akan tetap menikah besok, oke? Arkan berusaha membujuk Carla. Tapi Arkan baru saja. Carla akan bicara. Arkan memotong ucapan Carla. Aku mohon Carla turuti. Aku sekali, ini saja, demi kita. Ucap Arkan. Arkan mencium puncak kepala Carla. Baiklah, kita akan tetap menikah. Besok demi kita, ucap Carla, melepaskan pelukannya dan menatap Arkan. Carla tersenyum. Terima kasih, ucap Arkan lalu memeluk Carla. Carla mengangguk dalam pelukan Arkan. Shazapov, aku masih kesal dengan pria angkuh itu. Moodku hari ini hancur karena pria itu. Aku kembali berjalan ke arah para pegawaiku. Mereka telah mendekor beberapa bagian di dalam gedung ini. Aku mengambil beberapa hiasan bunga, lalu membawanya ke arah dekat tangga. Bunga-bunga ini akan terlihat cantik jika dipajang di sekitar tangga. Di saat aku akan mendekat ke arah tangga, aku mendengar suara orang berteriak. Tidak! Aku tak akan mengizinkan kau pergi, Carla. Astaga, sepertinya mereka sedang bertengkar. Aku berjalan lebih mendekat. Aku melihat si pria angkuh itu sedang berteriak kepada wanita yang duduk di sofa. Sebenarnya mereka kenapa? Aku semakin penasaran. Arkan, ini impianku, aku mohon padamu izinkan aku pergi, kata wanita. Yang tadi kalau tidak salah namanya Carla. Lembut sekali wanita itu. Dia bahkan tidak membalasnya dengan teriakan juga. Aku bilang tidak, iya tidak, Carla. Besok adalah pernikahan kita. Itu lebih penting, Carla. Apa dia tidak bisa berbicara lembut sedikit saja pada Carla? Sebaiknya aku tak mendengarkan perdebatan ini. Ini akan membuang waktuku. Kalau mereka ingin berdebat, terserah mereka, yang mereka tak mengganggu pekerjaanku. Aku menaruh hiasan bunga-bunga ini di sekitar tangga. Aku berjalan kembali ke arah di mana hiasan lain yang belum terpasang. Aneh, bukankah mereka akan menikah? Lalu mengapa mereka berdebat seperti itu? Hei, sejak kapan aku peduli pada hal seperti itu? Biarkanlah mereka. Aku mengawasi semua pegawaiku dengan teliti karena aku tak mau berurusan lagi dengan pria angkuh itu hanya karena kesalahan kecil. Huff. Aku menghembuskan napas lelah. Akhirnya semua telah selesai. Gedung ini sudah siap untuk acara pernikahan besok. Segera aku menyuruh semua pegawaiku untuk membereskan sisa-sisa perlengkapan yang tak terpakai. Kulihat jam tanganku, ini sudah pukul 11 malam. Aku ingin cepat-cepat sampai rumah lalu tidur di kasur kesayanganku. Ya Tuhan, badanku sakit semua karena bekerja terlalu keras hari ini. Hari yang melelahkan. Nona, semua sudah selesai. Perlengkapannya juga sudah kami bereskan, kata salah satu pegawaiku. Baiklah, kita pulang. Sekarang aku berjalan keluar sambil membawa sebagian peralatan dan juga berkas-berkas. Pegawaiku sudah keluar terlebih dahulu. Aku berjalan keluar gedung. Semoga saja masih ada taksi yang lewat supaya aku bisa pulang dengan segera. Aku tak bisa menghubungi Rani untuk menjemputku karena ponselku telah hancur dan tak bisa digunakan lagi. Ini semua karena si pria angkuh itu. Sial. Di luar sudah begitu gelap, jangankan taksi, kendaraan saja sudah mulai sepi. Aku harus bagaimana sekarang? Pegawaiku sudah pulang duluan. Rumahku sangat jauh dari sini. Tidak mungkin aku akan jalan kaki. Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku harus apa sekarang? Niatku untuk segera tidur di kasur kesayanganku pupus sudah. Andai saja ada orang yang mau memberiku tumpangan. Aku mohon ya Tuhan, bantu aku. Aku sangat lelah hari ini. Sudah 30 menit aku berdiri di pinggir jalan ini. Jam sudah menunjukkan pukul 11.30. Kendaraan yang lewat sudah semakin sepi.
Tak ada pilihan lain, sebaiknya aku jalan saja daripada aku mati kedinginan di sini. Ya ampun, kakiku sakit sekali rasanya. Aku melihat ke belakang dan terima kasih Tuhan. Aku melihat ada taksi yang melihat. Aku memberhentikan taksi itu dan masuk ke dalamnya. Aku menyebutkan alamatku lalu taksinya pun jalan. Sekitar 45 menit aku sampai di rumahku. Aku membayar ongkos lalu masuk ke dalam rumah. Aku menuju kamarku. Setelah masuk kamar, aku menaruh perlengkapanku dan berkas-berkasku di meja kamarku. Aku berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan diriku. Aku keluar kamar mandi, lalu berjalan menuju arah ranjang dan merebahkan tubuhku di sana. Nyamannya. Aku memejamkan mataku, tak lama kemudian aku telah masuk ke dalam alam mimpiku. Arkan's POV. Setelah perdebatan tadi, aku langsung mengantarkan Carla ke rumahnya. Sekarang disinilah aku di kamarku sendiri. Aku memikirkan perkataan Carla tentang impiannya itu. Aku tahu dia orang yang keras kepala dan akan berbuat sangat nekat. Aku harus mengawasi dirinya. Halo Willy, aku minta kau utus kawan-kawanmu untuk mengawasi Carla. Aku tak ingin dia berbuat nekat, kataku tegas. Aku sangat khawatir Carla akan berbuat nekat. Baik Tuan. Setelah mendengar jawaban dari Willy, aku mengakhiri panggilannya. Aku merebahkan tubuhku di kasur, lalu memejamkan mataku. Tak lama aku telah masuk ke alam mimpi. Aku terbangun karena mataku terkena sinar matahari dari celah tirai kamarku. Aku turun dari tempat tidur lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelah membersihkan diri, aku langsung memakai tuxedo yang telah aku beli kemarin. Hari ini adalah hari pernikahanku. Aku akan menjemput Carla di rumahnya. Oh ya, hari ini ibuku akan datang ke hari pernikahanku. Selama ini ibuku tinggal di negara kelahirannya yaitu New York. Ibuku memang bukan orang Indonesia. Ayahku yang negara kelahirannya di Indonesia. Tapi ayahku sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena penyakit jantungnya. Ibuku lebih memilih tinggal di New York daripada tinggal bersamaku. Ibuku bernama Beatrice Pradipta. Sebenarnya nama aslinya Beatrice Smith, hanya ia tak pernah mau memakai nama keluarganya lagi. Karena bagi ibuku suaminya adalah segalanya, sehingga ia tetap memakai nama keluarga ayahku. Setelah kurasa diriku sudah rapi, aku keluar rumah. Di depan rumahku sudah terparkir mobil dengan hiasan khas pernikahan. Supirku sudah menungguku di dalam mobil. Aku masuk ke mobil dan mobil pun jalan menuju rumah Carla. Sesampainya di rumah Carla, aku langsung menyuruh bodyguard yang telah kuutus untuk memanggil Carla. Tak berapa lama Carla keluar dengan menggunakan pakaian pengantin berwarna biru dan sedikit polesan make up di wajahnya. Sangat cantik. Hai Hani, kau terlihat sangat cantik, kataku. Saat Carla telah masuk ke dalam mobil dan duduk di sebelahku. Kau juga terlihat tampan, katanya sambil tersenyum padaku. Mobil pun jalan ke gedung di mana acara pernikahan akan dilaksanakan. Kami sampai di gedung itu sekitar 1 jam perjalanan. Kami turun dari mobil. Carla menggandeng tanganku. Kami masuk ke gedung itu. Masih terlihat sepi. Ada beberapa perang yang sedang mempersiapkan acara ini. Aku membawa Carla ke sebuah kamar. Kau tunggu di sini saja sampai aku menjemputmu nanti. Aku ada urusan, jadi tunggulah aku di kamar ini, kataku lalu membuka pintu kamar itu untuk Carla. Baiklah, katanya. Aku mencium puncak kepalanya lalu pergi. Carla masuk ke dalam kamar lalu menutup pintunya. Awasi kamar ini, berikan apapun yang ia butuhkan. Ingat, jangan biarkan dia kabur, ucapku tegas pada bodyguard suruhanku. Baik Tuan, jawabnya. Lalu aku pergi. Shazay's POV.
Aku mengerjapkan mataku begitu sinar matahari menerpa wajahku melalui celah jendela kamarku. Aku bangun dan turun dari tempat tidur. Aku berjalan menuju kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, aku bersiap-siap. Hari ini aku akan pergi ke pernikahan pria angkuh itu. Kalau bukan karena pekerjaan, aku tak akan pernah mau datang ke sana. Sepertinya Rani tak bisa menemaniku, karena dia bilang dia ada acara keluarga hari ini. Aku sudah membeli ponsel baru. Sebenarnya bukan aku yang beli, tapi Rani. Ia yang mengirimkanku ponsel itu ke sini. Setelah bersiap, aku keluar rumah dan menunggu taksi. Untunglah tak cukup lama ada taksi yang datang. Aku memberhentikannya lalu masuk dan taksi itu pun jalan. Sekitar 45 menit aku sampai di gedung pernikahan itu. Aku membayar ongkos lalu masuk. Sangat mewah sekali, baru beberapa orang tamu yang datang. Sebentar lagi pasti acara akan dimulai. Aku berjalan mencari keberadaan para pegawaiku. Aku melewati sebuah kamar, sepertinya kamar pengantin karena di sana aku melihat ada si pria angkuh itu. Tanpa mempedulikannya, aku berjalan melewatinya. Hei, kau panggilnya pada seseorang. Aku tak peduli, aku tetap melanjutkan langkahku. Aku berbicara padamu, katanya sekali lagi. Wait, dia berbicara padaku. Aku menghentikan langkahku lalu berbalik menatapnya. Kau berbicara padaku? Tanyaku untuk memastikan. Ya, aku berbicara padamu. Aku ingin pergi ke sana sebentar. Jadi aku ingin kau menjaga kamar ini dulu sampai bodyguardku kembali, katanya. Dia kira aku ini satpam apa? Aku bukan bodyguardmu atau satpammu. Aku di sini bekerja sebagai WO. Cari saja orang lain, kataku. Enak saja menyuruh untuk menjaga kamar. Aku ada urusan penting, jadi aku hanya meminta tolong. Ini urusan penting, jadi tolong jaga kamar ini, katanya. Lalu pergi begitu saja. Dasar pria angkuh. Kau kira aku mau menolongmu? Lagi pula ini kamar apa? Sudahlah, sebaiknya aku kerjakan saja tugasku. Aku pergi mencari para pegawaiku. Di dalam kamar, Carla terlihat bingung. Apakah ia akan meneruskan pernikahan ini atau menggapai impiannya? Carla memikirkan semua itu berulang-ulang. Ia harus mengambil keputusan sebelum semuanya terlambat. Carla mengambil buku dan pulpen yang ada di meja. Ia menulis di dalam buku itu. Setelah selesai, ia merobek kertasnya dan menaruhnya di atas meja. Maafkan aku, Arkan, katanya sambil meneteskan air mata. Ia menghapus air matanya. Di sisi lain, Arkan sedang berjalan menuju kamar tempat Carla berada. Ia menghentikan langkahnya saat melihat wanita yang sedang berbicara pada seseorang. Ia menghampiri wanita itu. Bukankah aku menyuruhmu untuk menjaga kamar itu, kata Arkan kesal. Sudah kubilang tugasku di sini sebagai WO, bukan sebagai satpammu, kata wanita itu. Yap, dia adalah Shasa. Kau ini benar-benar. Belum selesai. Arkan akan berbicara, ucapannya dipotong oleh bodyguardnya. Tuan, Nona Carla tak ada di kamar dam. Arkan begitu terkejut. Ia segera berlari ke arah kamar itu. Ia masuk ke kamar itu dan melihat ke seluruh penjuru kamar. Kamar itu kosong, tak ada Carla. Ia melihat ada kertas di atas meja dekat tempat tidur. Arkan mengambil kertas itu lalu membacanya. Aku memilih impianku, Arkan. Maafkan aku. Setelah membaca itu, Arkan meremas kertas itu dengan kuat. Willy, cari keberadaan Carla sekarang. Bawa dia kemari sebelum pernikahan dimulai. Cepat! Teriak Arkan membuat semua terkejut. Bahkan Shasa yang ikut menyaksikan itu pun terkejut. Semua bodyguard dan suruhan Arkan bergerak mencari keberadaan Carla.